Ini kan kita punya namanya Asosiasi Beyond Moringa. Dan besok tanggal 3 sampai tanggal 5 kita FGD dengan Kementerian Pertanian di Bali. Nah, jadi teman-teman Beyond Moringa seluruh Indonesia sekarang, apabila ada order yang besar, yang kontainer, rekomendasinya ke saya. Jadi ada kejadian yang ke Kanada ini, Bang. Yang masuk lolos itu 3 produk. Yang sampel masuk itu 1 dari Sumatera Utara, yang kedua dari NTT, ketiga dari saya. Begitu mereka sana ditanya berapa kapasitasnya, mereka arahkan semua ke saya. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, Bang, bahan baku itu adalah kapasitas, kontinuitas, kualitas, dan keamanan. Tri Utamijaya sudah mampu menghasilkan berbagai produk turunan kelor, dari produk untuk minuman, kosmetik, hingga obat. Pemasarannya pun sudah menjangkau berbagai negara di belahan dunia. Nasrin Ahmuhtar menjelaskan produknya sudah terkirim ke puluhan negara dari berbagai benua, baik Asia, Eropa, hingga ke Timur Tengah. Pengiriman produk turunan kelor ke puluhan negara ini bekerja sama dengan para duta besar, atas perdagangan dan pembeli yang ada di masing-masing negara. PBB melalui Smesco juga sudah bekerja sama untuk pemasaran produk turunan kelor ke 13.000 jaringan kimia farma di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan, saat ini ada 250 hektar lahan kelor yang menyuplai kebutuhan bahan baku pabriknya yang terpusat di Kilo Dompu. Tahun ini rencananya akan dikembangkan sampai 1.000 hektar kerjasama dengan kelompok-kelompok tani. Kementerian Pertanian bahkan memberikan dukungan untuk mengembangkan kebun bibit kelor. Kita sekarang hampir dengan 50 kelompok tani. Nah, ya, kita kan lagi terus ini, ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya kelompok. Kalau harga boleh tahu? Harga pasaran sekarang yang kering itu 10 sampai 15.000, tergantung tingkat kekeringan dan tingkat kekeringan dan kualitasnya. Nah, tetapi ini akan naik, Bang, apabila kita nanti itu sudah mulai memberikan sarana kepada petani itu untuk melakukan pengeringan. Jadi pengeringan itu ada 2. Ada pengeringan panas, ada pengeringan dingin. Pengeringan panas itu dengan menggunakan konsepnya greenhouse. Nah, itu dipakai kita plastik UV. Kalau pengeringan dingin itu kita menggunakan ruangan dan kita pakai AC. Nah, sekarang harga pasaran untuk yang dingin ini sangat tinggi, Bang, dan tidak menutup kemungkinan harga ini akan terus berkembang sesuai dengan harga pasar. Karena saya tidak lagi bicara ini bisnis, tapi bicara bagaimana kebermanfaatan bagi orang NTB untuk urusan kelor. Yang dibutuhkan itu daunnya aja tuh, buahnya juga? Sebenarnya kelor itu, Bang, mulai dari akar, kulit, getah, daun, ranting, bunga, buah, biji, kulit buah. Semua itu bermanfaat, Bang, bagi kesehatan. Cuma sekarang ini kita itu lebih kecenderungan yang mudah diterima oleh petani, yaitu daun. Karena kalau ditanya kapan panennya, ya kapan ada daunnya gitu kan. Kalau kita nunggu buah sekali setahun, nunggu bunga. Jadi kita memulai, harapan saya apabila sudah populasi daripada kelor ini banyak, tinggal kita buat blok, Bang. Ini demplot ini yang diambil akarnya, ini ambil anunya, bahkan itu kulit daripada ranting yang panjang itu, Bang, itu sudah bisa dibikin serat kain. Kita sekarang ini memainkan 3 pasar, ada pasar lokal. Pasar lokal ini kita kerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk menjadikan teh celup kelor ini ada di setiap kamar hotel yang ada di sini, bersama dengan teman-teman PHRI, teman-teman Asosiasi Perhotelan dan Travel. Nah, terus yang kedua adalah dalam menyongsong MotoGP ini, kita bagaimana menjadikan sebagai merchandise. Jadi merchandise gitu kan. Nah, terus kita sekarang kerjasama lagi dengan para kampus-kampus. Nah, berikutnya kita kerjasama juga dengan BUMN, dengan perbankan, misalnya dengan Bank NTB Syariah gitu. Jadi untuk konsumsinya itu mereka menggunakan label sendiri. Jadi tamu datang, terus mereka minum di sana. Dengan BRI, dengan Taspen, dengan PP PAUD. Nah, itu kan kita kerjasama.
Nah, termasuk dengan di humasnya pendopo itu kan rutin mereka beli. Nah, itu yang kita bisa lakukan itu. Jadi pasar dalam negeri saja sudah segini banyak ya? Kalau saya sih simpel aja sih Bang Bul, dengan kita punya penduduk NTB ini kan 5 juta, 50% itu minum lain, kopi dan yang lain, 50% itu adalah minum teh, dan kita beli aja 1 juta saja ini penduduk NTB 1 bulan mengkonsumsi kelor, maka efek dominonya itu luar biasa. Petani sejahtera, masyarakat sejahtera, hutan kita jadi hijau, air kita menjadi sumber air karena kelor itu di musim hujan menyerap air, di musim kering mengeluarkan air. Lingkungan kita jadi bagus karena tidak menggunakan pupuk dan pestisida. Masyarakat jadi sehat, bisa mengembangkan berbagai macam produk turunan dari kelor. Bisa ada namanya itu KPY kelor, keripik kelor, bisa puding kelor, es krim kelor, bisa bakso kelor dan lain-lain sebagainya. Dan itu akan bisa dilakukan oleh misalnya anak-anak generasi muda milenial, ibu-ibu yang mungkin tidak ada kegiatan. Nah itu kan karena untuk meningkatkan gizi dan protein yang ada dalam masyarakat itu, sehingga mudah-mudahan dengan kita gerakan misalnya menanam kelor, gerakan kita konsumsi kelor, kita berharap bahwa anak-anak kita bebas dari stunting, bebas dari gizi buruk, dan menghasilkan generasi yang cerdas. Karena salah satu manfaat kelor itu adalah meningkatkan kecerdasan otak.